Jadi kita akan bahas kenapa kok ada negara yang dia berhasil untuk memanage pembangunan dan ada yang tidak, ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya nanti akan juga membahas perbandingan-perbandingan di berbagai negara, ya, khususnya bagaimana mereka merespons tentang jalannya aktivitas pembangunan, ya. Sedikit disclaimer, materi ini sebelumnya kalau di semester sebelumnya itu saya kasih di kelas administrasi pembangunan atau ekonomi pembangunan. Karena pada waktu itu saya belum masuk di perbandingan administrasi publik. Tapi karena sekarang masuk ke sini, jadi karena materi ini mengomparasikan berbagai negara, maka mulai semester ini saya masukkan materi ini ke kelas ini. Ya. Tapi harusnya kalian belum ikut kelas saya yang administrasi pembangunan, kan? Oke. Jadi pertanyaan dalam pertemuan kali ini, pertanyaan besarnya adalah kenapa kok ada yang namanya negara gagal? Kenapa kok ada negara yang punya pendapatan yang tinggi, dan kenapa juga di satu sisi ada negara yang mengalami stagnansi dalam pembangunan dia. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kita akan mengomparasikan beberapa negara, mulai dari negara-negara di benua Amerika, baik di Amerika Utara atau Amerika Selatan. Kita juga nanti akan jalan-jalan ke Asia. Mungkin juga nanti kita bahas soal kira-kira ada beberapa teori yang mungkin bisa kita kritisi bersama terkait validitasnya. Nah, pertemuan kali ini seperti minggu-minggu sebelumnya, ya. Jadi supaya pertemuan ini kita aktif untuk berdiskusi bersama, maka saya akan menggunakan fitur breakout rooms. Nah, fitur breakout rooms pada siang hari ini ada 4 pertanyaan yang harus dijawab oleh masing-masing mahasiswa yang nanti tersebar ke 4 ruang yang berbeda. Pertanyaan yang pertama adalah, beberapa orang itu berpikir bahwa siapa yang menjajah siapa itu yang akan menentukan negara kaya dan negara miskin hari ini, ya. Jadi negara itu maju atau enggak itu kadang tergantung dari siapa penjajahnya. Nah, kelompok yang pertama itu mencoba menjawab kira-kira mereka setuju atau tidak, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah lokasi, yang saya maksud di sini lokasi adalah faktor geografis, ya. Apakah faktor geografis, lokasi, kultur, serta ketidaktahuan, ya. Ketidaktahuan ini terkait maksud saya gini, negara itu nggak bisa menjadi negara yang income-nya tinggi atau Human Development Index-nya juga tinggi, itu karena mereka nggak tahu caranya gimana untuk sampai ke situ. Jadi itu yang saya sebut sebagai ignorance atau ketidaktahuan. Jadi apakah faktor geografis, kultur, dan ketidaktahuan itu menentukan gagal atau berhasilnya sebuah negara? Itu pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah ada perbedaan dari pengelolaan institusi, ya, di negara kaya dan negara yang miskin, ya. Negara kaya yang saya maksud di sini adalah negara high middle income sampai high income, sedangkan negara yang miskin di sini adalah negara lower middle income sampai dengan negara low income atau level 1 dan 2, ya, negara miskin, dan kaya level 3 dan 4 kalau Anda ikut kelas saya di teori bangunan. Sedangkan pertanyaan yang keempat, apakah masalah perekonomian itu juga sering disebabkan karena kurangnya hak warga negara untuk berpolitik, ya. Dan kira-kira apa hubungannya, apa korelasinya antara politik dan ekonomi? Oke, sampai di sini kira-kira ada yang
bertanya nggak soal ininya? Taruh di chat dulu ya. Silakan, cukup jelas nggak? Jelas, Pak. Cukup jelas ya. Oke, kita akan bagi ke 4 ruangan ya. Saya tulis di chat dulu pertanyaannya. Oke, sudah. Sekarang saya akan bagi kalian ke 4 ruangan berbeda. Kalian bisa fokus pada ini. Tadi ya, COVID-19. Saya kira banyak portal data di dunia yang membuka terkait data terkait COVID-19, kayak misalkan World Meter Info ya, teman-teman bisa gunakan di situ. Kalau bisa semakin banyak kelompok yang menggunakan negara yang berbeda, malah semakin kaya juga temuan-temuan kita. Oke, kita langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Kira-kira kita dijajah siapa? Itu matters gak untuk berkontribusi menentukan negara hari ini itu menjadi negara yang high income atau low income? Nah, kira-kira kelompok yang pertama ini apakah setuju dengan pandangan tersebut? Silakan, saya persilakan ke teman-teman di room 1 ya. Room 1 siapa ya? Tadi seingat saya room 1 itu menggunakan share screen. Eva mungkin bisa di-share. Eva. Oh, atau kalian mau share screen? Ya, nggak masalah. Ini saya tutup dulu kalau gitu. Oh enggak Pak, nggak usah. Oh iya. Kalau misalkan nggak share screen, bisa dibagi juga ke chat juga ya. Jadi teman-teman bisa baca semua. Oke, silakan Mbak Eva. Ini Pak, bentar Pak. Bentar, Pak. Jadi kelompok kita itu setuju sih Pak, karena pertimbangannya itu dari adanya contoh kasus yang Amerika Serikat itu yang bisa mengatakan kalau negara Indonesia tuh bukan lagi negara untuk negara berkembang gitu, karena dari hasil yang tadi yang disepakati oleh kelompok kita tuh sebenarnya kan memang negara kaya itu, dan dari materi sebelumnya itu kan di teori pembangunan sebenarnya negara kaya atau negara maju itu kan memang ditandain oleh income, cuman nggak selalu untuk di income-nya kayak misal sumber daya alam dan lain-lain. Cuman dilihat dari kasus yang Amerika Serikat yang bisa ngeluarin kebijakan Indonesia bukan negara berkembang lagi itu, ya secara langsung kan otomatis negara-negara di daya itu punya hak atau kebijakan untuk hal tersebut, untuk menentukan apakah negara maju atau negara berkembang gitu Pak. Hubungannya sama imperialis apa ya? Jadi Amerika dijajah sama siapa? Kalau yang kami tangkap dari soal itu sih kayak apakah negara yang punya didaya itu punya kuasa tuh bisa menentukan indikator negara maju atau berkembang gitu sih Pak. Salah berarti apa ya? Maksud saya gini, pertanyaan nomor 1 itu, jadi apakah dulu yang menjajah negara yang sekarang, ya misalkan kalau kita kan dijajah sama Belanda, ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah negara sekarang itu income-nya tinggi, income-nya rendah, SDM-nya maju, SDM-nya rendah, itu ditentukan oleh penjajahnya dulu. Maksud saya seperti itu. Nah, ini misalkan saya punya peta terkait kolonialisasi di benua Amerika. Ya, jadi jauh sebelum ada Amerika Serikat itu, saya kira di sini banyak bangsa-bangsa yang datang ke benua Amerika
Dan kalau kita lihat di sini persebarannya sangat berbeda. Nah, jadi seperti itu. Nah, kira-kira kalau menurut Room 1, kira-kira apakah kondisi negara kita sekarang itu ditentukan oleh dulu siapa kita pernah dijajah gitu. Misalkan kalau Malaysia, Singapura, Hong Kong itu kan dijajah oleh Inggris ya, yang mereka masuk dalam negara Commonwealth atau negara persemakmuran ya. Atau bisa juga ini misalkan kita lihat di peta ini ya. Nah, di peta ini tuh di yang warnanya biru itu menunjukkan jajahan bangsa Spanyol loh. Ini meliputi ini Argentina bukan ya? Ya, Argentina, ya Chili ya. Kemudian yang hijau di sini Portugis ya. Ini Brasil saya kira. Nah, jadi maka sekarang di Brasil misalkan mereka bisa juga itu sampai ngaruhnya ke bahasa mereka juga kan. Mereka bisa berbahasa ini ya, berbahasa Portugis. Sementara kalau lihat di atas itu ada pergeseran atau pertemuan ya antara misalkan yang ungu di sini adalah Inggris ya, sedangkan yang merah adalah Prancis ya. Di sini kita lihat warna ungu dan merah ini cukup banyak di Kanada. Nah, Kanada itu kan sekarang mereka juga punya dua bahasa ya, dua bahasa resmi, bahasa Inggris dan bahasa Prancis ya. Itu mungkin karena salah satu faktornya dulu yang menjajah mereka adalah Inggris dan juga Prancis. Nah, balik lagi ke pertanyaannya, kira-kira apakah, balik pertanyaan ke slide sebelumnya ya, jadi apakah imperialis itu berkontribusi pada kondisi negara tadi tuh, mereka tuh jadi negara yang kaya, SDM-nya maju, atau sebaliknya? Nah, kira-kira pendapat Room 1 seperti apa? Pak, saya mencoba menjawab. Ya, silakan Mbak Fasya. Menurut saya, itu sedikit berpengaruh, sedikit banyak berpengaruh. Misalnya aja, kayak misalnya Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya. Kayak kebanyakan negara-negara yang dijajah oleh Inggris misalnya, itu tuh memiliki negara yang kayak lebih maju gitu loh daripada yang lainnya. Nah, hal ini tuh bisa dilihat soalnya bagaimana Inggris misalnya melakukan imperialismenya pada waktu itu. Soalnya setahu saya kalau misalnya di pelajaran sejarah itu misi dan visinya Inggris sama misalnya Belanda atau dulu Spanyol dan Portugis itu beda dalam penguasaan wilayah. Setahu saya Inggris misalnya itu tuh walaupun mereka menjajah, tapi mereka tuh juga berusaha untuk memberdayakan masyarakatnya. Lalu ada pembentukan pemerintahan juga yang lebih aktif kalau misalnya dibandingkan sama negara-negara lain. Atau dibandingkan sama Jepang misalnya, kayak Jepang tuh terlalu mengekstraksi apa yang dimiliki oleh sebuah negara tanpa mempedulikan kondisi masyarakatnya itu sendiri. Jadi menurut saya sedikit banyak siapa yang menjajah negara tersebut itu berpengaruh karena memberikan dasar-dasar kenegaraan itu sendiri, bagaimana kemudian negara itu berkembang menjadi sebuah negara baru. Tetapi walaupun kemudian kayak setelah merdeka itu tuh juga bergantung pada masyarakatnya. Kayak misalnya di India kan dulu juga dijajah sama Inggris, tapi juga nggak semaju Singapura atau Malaysia dan lain sebagainya. Nah itu tuh berhubungan sama bagaimana masyarakatnya juga dan atau kultur yang berkembang. Apakah yang diberikan oleh Inggris itu dapat diterima dengan baik oleh masyarakatnya, kemudian dikembangkan dengan lebih baik atau enggak. Jadi menurut saya masih berpengaruh, tetapi kalau misalnya kemudian masyarakatnya nggak cocok atau ditinggalkan, akan berikan hasil yang berbeda juga. Oke, jawaban yang sangat bagus ya dari Mbak Fasya. Nah ini tadi ngasih contoh misalkan dari Inggris nih, bahkan sampai sekarang negara yang masuk di anggota Commonwealth atau negara persemakmuran itu punya akses yang lebih daripada negara-negara lain yang nggak bergabung di dalamnya. Contohnya misalkan kayak gini nih. Jadi waktu saya masih sekolah dulu, ya. Jadi kalau di Britania Raya itu warga yang masuk anggota Commonwealth, jadi misalkan seperti India dan Malaysia, Singapura, itu punya akses yang lebih daripada negara lain yang datang ke sana, misalkan dari Indonesia, ya.
Nah, aksesnya itu terdiri dari apa aja? Bisa dari akses pendidikan, ya. Jadi teman-teman yang dari Commonwealth itu lebih punya privilege di sana untuk misalkan mengakses beasiswa, ya. Kemudian dari sektor pekerjaan, jadi orang Malaysia, orang India itu bisa loh jadi public servant di Britania Raya, posisi-posisi tertentu ya. Karena memang dari aturan mereka ada beberapa posisi yang bisa ditempati oleh orang-orang dari anggota negara Commonwealth. Nah, itu artinya apa? Artinya di situ mungkin pendekatan Britania Raya ketika menjadi sebuah negara dulu ya, itu mereka berusaha untuk mempertahankan itu tadi ya, networknya dipertahankan sehingga sampai hari ini pun saya kira sangat terasa dampaknya, terutama buat mereka yang masuk dalam network tersebut. Nah, beda dengan kita yang mungkin selama kurang lebih 3 abad ya itu dijajah oleh Belanda, yang saya kira di situ itu nggak muncul ya. Nah, sama juga seperti ketika kondisi di Amerika misalkan. Ini ada gambar saya memperlihatkan. Jadi yang membentuk ya memang siapa yang kolonialnya itu belum tentu berpengaruh pada kondisi negara hari ini. Tetapi mereka punya peran untuk memberikan insentif ya agar warga lokal itu bisa lebih dilibatkan dalam proses pembangunannya. Kalau misalkan ini digambar ada suku Indian ya. Kalian kalau nonton film misalkan kayak Sheriff gitu atau misalkan nonton film-film Amerika gitu lah ya. Itu kan seringkali yang menjadi sheriff, yang menjadi tenaga keamanan di sebuah kota itu kan juga dibantu sama suku Indian. Nah, itu bukti bahwa mereka diberikan insentif di situ untuk bekerja. Mereka juga punya economic freedom ya. Dan karena kondisi politik yang semakin berkembang juga di Amerika, mereka juga bisa untuk memperjuangkan hak berpolitik mereka. Walaupun ini dilakukan secara incremental ya, dilakukan secara bertahap. Mulai dari Indian ya, kemudian mulai dari sampai ke saat ini saya kira di era 60-an itu juga mereka memperjuangkan warga kulit hitam ya. Sampai sekarang pun hak political rights ini berkembang. Jadi nggak cuma dari berdasarkan suku. Sekarang misalkan di US juga mereka punya political rights juga dituntut untuk diberikan pada kaum-kaum yang misalkan jumlahnya minoritas. Misalkan orang-orang yang punya orientasi seksual berbeda. Nah, itu kan mereka juga diberikan political rights di situ, ke difabel dan sebagainya. Jadi tadi saya kira saya setuju sama Fasya yang mana itu juga nggak sepenuhnya tergantung sama orang yang negara yang dulu menjajah, tapi juga bagaimana mereka mengolah sampai hari ini ya. Jadi kalau nggak semua negara jajahan Inggris juga sampai sekarang bisa dikatakan negara yang cukup capable ya. Tergantung juga ya dari bagaimana ketika di masa depan mereka mengaruhi hal tersebut. Nah, ada kesamaan sedikit ya di antara negara-negara yang saya kira poor ya, negara dengan pendapatan yang rendah itu seringkali transformasi politiknya itu didominasi oleh segelintir orang ya. Segelintir orang atau elit ya, yang mungkin kita akrab dengan terminologi oligarki ya. Jadi banyak yang mengatakan juga Indonesia itu mungkin negara demokratis, tetapi demokratisnya dikendalikan oleh segelintir orang ya, oligarki ya, yang sebenarnya perputaran kekuasaannya itu aja ya. Mungkin kalau kalian lihat di kondisi pemerintahan kita, ya sebenarnya orang-orang yang hidup di pemerintahan, terutama dari militer ya, dari partai politik, ya sebenarnya generasinya itu aja, bahkan sampai keturunan mereka itu ya mereka tetap berusaha untuk menjabat ya, menduduki posisi-posisi penting dalam pemerintahan. Lah, apa yang terjadi pada negara yang poor ya, negara yang gagal kalau istilahnya Cik Bung sama Robinson, ada beberapa kesamaan. Yang pertama, prinsip mereka tidak demokratis ya. Tidak demokratis di sini bukan sekadar memilih. Jadi negara demokratis itu bukan hanya sekadar negara yang
pada periode tertentu memilih pemimpin, nggak segampang itu. Tetapi juga bagaimana dalam kesehariannya warga negara mereka itu memang diberikan hak untuk berdemokrasi ya. Hak demokrasinya itu bukan hanya soal pemimpin, tapi soal bagaimana mereka menuntut hak mereka. Bagaimana mereka untuk menuntut kesejahteraan. Bagaimana akses itu diberikan pada mereka yang dari kaum marginal ya. Nah ini juga saya kira nanti di pertemuan berikutnya di teori pembangunan mestinya malam ini saya akan rilis ya. Jadi ada yang disebut sebagai pendekatan hak asasi manusia dalam pembangunan. Nanti kemarin Selasa kan kita nggak ada kelas, nggak secara live, nanti kalian bisa lihat di situ. Untuk yang kelas A ya, tapi nanti kelas A juga bisa share link materi saya ke kelas B. Yang kedua itu adalah tidak sangat terbatasnya ya, no limitation on the use of political power. Jadi mereka yang megang kuasa tuh sampai-sampai mereka punya kemampuan untuk menggunakan wewenangnya bahkan sampai memenjarakan ya, membungkam orang-orang yang kritis ya, terutama mereka yang kritis. Jadi contohnya misalkan negara-negara yang cukup represif sama media mereka yang kritis ya, jadi media itu dikontrol, kemudian kritis sama organisasi tertentu ya, melakukan tindakan yang represif terhadap misalkan organisasi oposisi. Nah itu tadi ya, jadi intinya distribusi soal kekuasaan politik itu tidak merata di masyarakat karena banyak hak mereka tuh yang dilanggar, terutama mereka yang kontra dengan penguasa saat ini. Nah, menariknya dari negara-negara yang seperti ini itu punya kesamaan tren ya, terutama negara-negara yang dipimpin oleh diktator. Nah, para diktator ini kalau menurut Acemoglu sama Robinson itu banyak diceritakan di sini ya. Jadi kalau Anda nanti baca bukunya, nanti Anda bisa cari bukunya di toko buku ya. Saya kira di bahasa Indonesianya juga sudah ada ya, terbitkan sama Gramedia kalau nggak salah. Judulnya Mengapa Negara Gagal. Atau kalau kalian nggak mencari toko buku dan mencari dengan cara kreatif, nanti kalian juga bisa dapat. Nah di sini banyak diceritakan ya. Saya nggak hafal dengan persis karena bukan sejarawan juga. Tapi di sini seringkali diceritakan dalam sejarah bahwa diktator, orang yang memerintah secara diktatis ya, yang otoriter, itu seringkali mendapatkan kekuasaannya dengan cara power, ya, dengan kekerasan, ya. Tapi ketika mereka diturunkan atau mereka digulingkan, itu juga dilakukan dengan cara yang keras. Nah itu salah satu tren yang saya kira menarik dari sejarah panjang umat manusia. Nggak hanya di Indonesia, tapi juga di negara lain. Ada yang negaranya dipenggal, ya, rajanya dipenggal, misalkan seperti Revolusi Prancis itu ya. Ada juga awal kenapa John Locke membuat teori terkait sosial kontrak. Itu banyak diceritakan dalam sejarah umat manusia bahwa diktator itu seringkali dapat kekuasaannya melalui cara-cara yang ini ya, koersif, tapi mereka juga diturunkan dengan cara yang koersif juga. Ya. Nah, yang menjadi penyebab kenapa kok mereka diturunkan dengan cara seperti itu karena seringkali para elitnya itu memerintah dengan tidak bijak, ya, baik secara program maupun secara administrasi. Mereka mengekspor, saya kira tadi Pak sempat mention juga kayaknya, mengekspor raw materials atau sumber daya alam di sebuah negara tadi itu bukan untuk masyarakat, tapi untuk menguntungkan diri sendiri. Jadi ini yang menyebabkan kenapa kok ada tren, ya. Nanti kita bahas di pertanyaan yang kedua ya. Kenapa kok ada tren negara dengan penghasil sumber daya alam yang luar biasa itu sampai hari ini pun masih dapat dikategorikan pendapatannya menengah atau bahkan miskin, ya. Terutama di negara-negara yang saya kira tidak menganut sistem yang demokratis di situ. Nah, ketika elit di sini menginvestasikan, mereka punya program investasi, itu seringkali perekonomiannya juga tidak tumbuh secara signifikan atau tumbuhnya lambat sekali. Ya karena secara sistematis mereka membuat sebuah sistem yang mana orang-orang mereka itulah yang kemudian
lebih banyak mengontrol sistem pemerintahan, ya. Jadi bahkan sampai perekrutan pegawai negeri sipil atau public servants itu juga ditentukan oleh elit, pun juga dengan pejabat-pejabat yang lain, ya. Jadi sistemnya sangat jauh sekali dari meritokrasi. Dan apakah sampai sekarang ini masih terjadi? Saya kira masih terjadi. Nanti mungkin adik-adik bisa merasakan ketika adik-adik keluar dari kampus ya, sudah masuk dunia profesional, dan adik-adik harus melihat fakta di dunia bahwa nggak segampang itu untuk kita untuk bisa mendapatkan pekerjaan, mendapatkan posisi ya. Apalagi kalau kita berhadapan sama orang yang punya orang dalam. Nah, seperti itu. Nah, ini yang kemudian konsep-konsep ini yang kemudian membuat istilah yang namanya red tape. Ada yang pernah dengar tentang red tape sebenarnya? Red tape ya? Red tape ini ya. Ada yang pernah dengar nggak? Belum, Pak. Di red tape itu adalah sebuah istilah. Saya nggak yakin dalam bahasa Indonesia artinya apa ya. Tetapi red tape ini adalah istilah. Jadi ada semacam pita merah ya, yang itu sangat menyulitkan orang untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas. Contohnya, untuk mengurus lisensi nih, entah tuh lisensi dalam hal apapun ya, lisensi pekerjaan kayak lisensi produk, lisensi halal ya. Jadi lisensi tadi, walaupun mungkin dari pemerintahan itu sudah menentukan tarifnya, berapa biaya administrasi yang harus keluar, tapi pada praktiknya seringkali untuk mengurus lisensi ini kita harus mengeluarkan kantong yang lebih. Bahkan karena sistem pemberian layanan publik soal lisensi ini tidak terdapat ini ya mekanisme pengaduan, bahkan seringkali pejabat yang punya wewenang untuk memberikan stempel atau mengeluarkan lisensi tersebut itu semena-mena, terutama memberikan lisensi pada rival bisnis mereka. Ya, jadi maka kondisi pelayanan publik yang dililit oleh red tape ini ya, pita merah ini harus dipotong oleh orang yang punya kuasa ya. Nah, untuk memotong tersebut caranya seperti apa untuk membiarkan mereka memotong tersebut ya? Tadi dengan cara-cara yang tidak etis ya, misalkan memberikan uang suap ya, kemudian mungkin soal deal-deal soal mega proyek ya, ada cashback tertentu ya, misalkan cashbacknya dari program itu 100 juta katakanlah, tetapi cashback terhadap orang yang memberikan akses terhadap program tersebut itu minta sekian persen ya, itu yang disebut sebagai red tape ya. Kemudian yang kondisi ketiga, ada petahana yang belum lagi soal bagaimana mereka ada aspek-aspek yang diskriminatif dalam memberikan layanan ya, terutama dalam hal diskriminasi yang bersifat politis ya. Mungkin kalian bertanya-tanya pada hari ini ya, misalkan ini saya mencoba untuk diskusi secara objektif ya, mudah-mudahan agak tidak terdengar rasial, tapi ini yang terjadi. Seringkali di masyarakat kita itu kan kita kayak semacam punya generalisasi ya, bahwa misalkan teman-teman kita, kolega-kolega kita yang mungkin berasal dari suku atau orang-orang berlatar Tionghoa itu seringkali identik dengan bagaimana mereka memilih sektor perekonomian privat ya, atau mereka menjadi pengusaha ya. Seringkali identik kalau punya teman, kamu ini toh, kalau kamu Tionghoa toh, kamu nggak punya toko, misalnya kayak gitu. Nah itu sebenarnya juga proses bagaimana, karena sejarah ini saya pernah cerita belum ya ke teman-teman ya, saya nggak lupa karena banyak angkatan nih. Tapi saya lihat di sini, kenapa kok kita melihat susunan di PNS kita ya, di ASN kita itu cenderung dari mereka-mereka yang mungkin dari Jawa, dari Sumatera, tapi kok dikit banget dari orang-orang Tionghoa atau orang-orang ini ya dari etnis Cina, itu karena dulu ada kebijakan dari presiden kita yang kedua, Soeharto, terkait bagaimana mereka dipinggirkan. Ada kebijakan soal pecinan ya di situ ya. Kota-kota tuh ada daerah pecinan, yang mana menempatkan mereka itu harus di sana. Yang itu membuat mereka nggak ada pilihan.
Terus saya masuk BUMN nggak bisa, masuk sektor publik nggak bisa, ya akhirnya mau gimana lagi ya, akhirnya masuk ke sektor privat tadi ya. Karena aturan-aturan diskriminatif seperti itu. Nah, hari ini pun saya kira isu ini belum menghilang, bahkan isu diskriminasi ini itu juga berlaku untuk hal yang lain, nggak cuma dari soal suku, tapi dari soal misalkan dari agama, ya, kemudian dari kelompok-kelompok politik dan sebagainya ya. Jadi pada intinya barriers ya atau halangan-halangan untuk menerapkan ekonomi yang inklusif tadi itu membuat orang jadi susah untuk mengakses layanan publik. Jadi funding uneasiness ya, mereka susah untuk dapat pelayanan yang seharusnya menjadi hak mereka. Nah, saya kira itu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ada pertanyaan nggak sampai sini dari adik-adik? Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Apakah lokasi atau faktor geografis? Apakah lokasi, kultur, atau faktor ketidaktahuan itu menentukan sukses atau tidaknya sebuah negara? Silakan ini dijabarkan oleh kelompok yang berada di room 2. Ya, saya izin menjawab Pak buat perwakilan dari kelompok 2. Ya, saya kan Mbak Dewi. Jadi dari diskusi kita tadi, kita sepakat bahwa lokasi, budaya, dan ketidaktahuan itu mempengaruhi keberhasilan suatu negara. Berdasarkan dari beberapa alasan. Mengapa? Yang pertama, dari lokasi yang kurang memadai itu dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan negara, karena lokasi yang tidak strategis itu nantinya dapat mengakibatkan suatu perusahaan sukar untuk beroperasi karena kurang efisien. Namun, lokasi juga tidak menjadi faktor utama dari keberhasilan suatu negara, melainkan dia hanya sebagai faktor pendukung. Mengapa? Contohnya saja, dari negara Singapura. Negara Singapura bisa menjadi negara yang besar karena lokasinya yang menguntungkan. Tapi di sisi lain, jika pemerintahannya sendiri pun yang tidak bisa mencari celah, ya lokasi itu tidak akan memberikan efek yang besar menguntungkan. Dengan kata lain, faktor geografis sedikit memengaruhi keberhasilan suatu negara, sebab yang paling dominan adalah bagaimana cara pemimpin menjadikan negara tersebut negara yang maju dengan keterbatasan lokasi geografis yang dimilikinya. Selain itu, yang kedua, terkait budaya, sebagian besar mengatakan bahwa budaya bisa menghambat modernisasi, karena nilai-nilai dalam budaya sangat mempengaruhi kemajuan dan kemunduran. Menurut Lawrence Harrison dalam studi kasusnya, bahwa di kebanyakan negara Amerika Latin, budaya merupakan hambatan utama untuk berkembang. Tentu saja budaya menjadi faktor tunggal dalam gejala sosial, tapi merupakan salah satu faktor yang cukup meyakinkan. Misalnya Indonesia dengan Korea Selatan juga mempunyai persamaan, sama-sama merdeka pada tahun yang sama dan oleh penjajah yang sama juga, yaitu Jepang. Tetapi secara ekonomi bisa kita lihat bahwa Indonesia tertinggal jauh dari negara Korea Selatan. Hal ini Lawrence menyebutkan bahwa kontribusi budaya memengaruhi orang-orang Korea Selatan yang memiliki sifat hemat, kerja keras, dan disiplin untuk menjadi negara yang maju. Sedangkan Konchoroningrat juga pernah menyatakan bahwa sebagian besar bangsa Indonesia tidak mempunyai kesiapan mental untuk melakukan langkah pembangunan ke tingkatan kemakmuran yang optimal. Di samping itu, pengaruh budaya juga bisa dilihat dari etnosentrisme, di mana etnosentris ini menghambat kemajuan karena bisa jadi suatu masyarakat yang terlalu mencintai etnisnya sendiri, akhirnya mereka nggak mau menerima suatu hal yang baru. Karena sikap mereka seperti itu juga menjadikan mereka hanya berhenti berkembang di situ saja, tidak terus mengikuti zaman. Terus di sisi lain juga budaya bisa membuat suatu negara berhasil kalau misalnya teman-teman bisa melihat bekas jajahan negara Inggris dan yang bukan, dari struktur pemerintahannya, jalan birokrasi, serta sistem perekonomiannya. Selain itu, alasan yang lainnya juga dari budaya itu ada primordialisme, suatu pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, dan kepercayaan. Jadi bisa dikatakan bahwa etnosentris dan primordialisme menjadi hambatan suatu negara berhasil. Kemudian, dari ketidaktahuan juga menjadi faktor mempengaruhi negara itu berhasil atau enggak. Misalnya saja dengan perkembangan industri 4.0. Jika suatu negara mau mengikuti arus dengan perkembangan industri 4.0, tapi masyarakat dalam negara itu sendiri masih
tidak paham atau gagal paham akan teknologi atau dia tidak tahu perkembangan teknologi, maka negara tersebut juga tidak bisa ikut berkembang dan berhasil mengikuti zaman. Hal lain dari ketidaktahuan juga bisa meliputi ketidaktahuan negara tersebut untuk mengelola sumber daya yang ada dalam negara tersebut. Mungkin sekian Pak dari saya. Oke, terima kasih Mbak Dewi ya. Iya. Untuk mengover 3 pertanyaan tadi ya. Ada tambahan lagi dari yang lain? Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama soal lokasi, faktor geografis. Nah, ini saya ngasih statement di awal bahwa ini sebuah pertanyaan yang saya kira perlu perdebatan ya. Tetapi dalam buku ini, di Darren C. McLuhan dan Robinson ini, mereka menolak ketiga faktor tersebut. Nah, kenapa alasannya? Kita bahas satu persatu. Yang pertama soal lokasi geografis. Ada yang bilang bahwa Mesir itu miskin karena mereka dikelilingi oleh iklim yang panas, penuh dengan gurun pasir, sehingga di sini saya kira susah bagi mereka untuk menumbuhkan industri seperti agrikultur, ya. Nah, kita lihat, saya punya contoh di sini nih ya. Nah, ini adalah kota, ya, kota yang bernama Nogales. Ada yang pernah dengar soal kota Nogales di sini? Ada yang pernah dengar nggak? Jadi Nogales di mana? Belum, Pak. Ada yang bisa googling juga. Nogales itu letaknya di negara mana? Coba, siapa yang cepat nih, nemu nih. Jadi Nogales itu ada di negara mana? Di Arizona. Meksiko, Pak. Nah, Arizona Amerika kan ya? Di USA atau di Meksiko yang benar? Jadi dia kayak perbatasan gitu sih, Pak. Kalau nggak salah sih. Nah, ini yang menarik dari studi kasus di Nogales, ya. Jadi Nogales ini adalah satu kota yang letaknya itu terbagi terletak di 2 negara yang berbeda. Negara mana? Yaitu negara Amerika Serikat dan juga di Meksiko. Nah, Nogales ini di Amerika itu menjadi bagian dari Arizona. Sementara Nogales yang di Meksiko itu masuk di bagian Sonora. Tetapi kalau kita lihat ya, di sini orang-orang Nogales itu punya karakteristik yang sama. Mereka bahasanya sama, orangnya juga kalau secara fisik juga sama, kondisi geografisnya pun juga sama, ya. Tetapi yang kita lihat, ya, misalkan di foto yang kedua ini ya, di foto kedua ini kita bisa lihat bahwa kira-kira ada perbedaan nggak? Mana Nogales yang masuk Amerika Serikat, mana Nogales yang masuk Meksiko? Kira-kira siapa yang mau berdebat di sini? Amerika yang kanan, Pak. Amerika yang kanan ya? Kenapa kok gitu? Karena ya lebih well developed sih menurut gue, Pak. Menurut saya. Saya nggak dapat itemnya, tapi saya perlihatkan di buku, kelihatan ya. Ini foto Nogales yang terletak di Amerika ya. Kita lihat di sini kalau mungkin fotonya yang terlihat ya. Di sini kita lihat ada banyak sekali bangunan-bangunan ya, ada jalan dan sebagainya. Sementara yang terletak di Meksiko tuh wujudnya kayak gini. Nah, di sini membuktikan bahwa mungkin faktor geografis itu nggak ngaruh. Tetapi yang ngaruh mungkin bagaimana kita di masing-masing tempat tadi itu bisa mengelola pembangunan dengan sebaik-baiknya. Mengolah kebijakan, mengolah institusi, ya, mengolah seluruh komponen administrasi publik itu dengan lebih baik. Kita dari benua Amerika, kita jalan-jalan ke benua Asia sekarang. Nah, ini saya minta partisipasi aktif buat para K-popers. Oke, ada yang bisa menjelaskan ke saya bukan K-popers ya. Saya
nggak terlalu banyak tahu soal budaya-budaya Korea, tapi saya suka film Parasite ya, yang mana menjadi film pertama di film dengan bahasa asing di negara yang tidak masuk negara berbahasa Inggris, tapi bisa menjadi Best Picture di Oscar tahun ini. Ya, itu saya mulai melihat bahwa Korea luar biasa memang. Nah, sini kira-kira siapa yang bisa, para K-popers ya, yang bisa menjelaskan perbedaan dari dua gambar di sini. Ini di mana dan di mana, kemudian perbedaannya apa? Silakan. Siapa di sini yang K-popers? Jadi menjadi K-popers itu harapannya tidak hanya punya pengetahuan soal boy band-nya, girl band-nya, filmnya, tapi juga pengetahuan soal sejarah panjang kedua negara tersebut. Silakan. Pak, mau coba menjawab. Ya, silakan. Kayaknya yang kiri itu Korea Selatan, yang kanan itu Korea Utara. Ya, jawabannya tepat. Tapi mungkin bisa jelaskan Mbak Fasya kira-kira perbedaan dari kedua negara ini seperti apa? Kalau misalnya dari film-film yang saya lihat, kalau misalnya di Korea Selatan itu mereka lebih terbuka sama pihak asing dan lain sebagainya. Kalau misalnya di Korea Utara itu mereka bahkan masyarakatnya itu terdoktrinasi kalau misalnya hal-hal yang berkaitan sama Amerika secara spesial itu tuh sesuatu yang harus kayak apa ya, bukan sesuatu yang baik gitu loh Pak. Jadi mereka tuh terdoktrinasi buat pertama nggak terbuka sama orang luar, terus kayak mereka tuh benar-benar menjunjung tinggi budaya-budayanya mereka, terus ada peraturan ketat buat masyarakatnya juga, bahkan untuk berpakaian dan lain sebagainya. Hukumannya pun juga keras, makanya kayak masyarakatnya tuh tingkat kepatuhannya tuh tinggi sekali ke orang-orang yang punya posisi, terutama buat orang-orang yang biasa kerja di militer kayak gitu-gitu. Sedangkan kalau misalnya di Korea Selatan itu selain mereka terbuka sama orang luar, juga mereka lebih kayak sistem strata sosial dan lain sebagainya itu sudah dihapuskan. Oke, terima kasih Mbak Fasya ya, cukup sedikit menggambarkan bagaimana masyarakat Korea Utara dan Selatan ya. Jadi Korea ini merupakan sebuah negara yang sampai hari ini itu tidak bisa untuk menyatu ya. Lain halnya dengan Jerman yang terpecah karena perang dunia dan juga perang dingin ya. Tapi sekarang mereka bisa menjadi satu. Sementara di Korea saya kira itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Nah, ini yang mau saya ceritakan bagaimana orang Korea itu, saya kira kalau Anda lihat secara fisik mukanya sama ya, tampilannya sama ya. Yang saya masuk muka itu gimana ya? Kayak kamu lihat orang Jawa nih ya, bisa membedakan ya. Jadi mereka juga sama. Secara fisik tuh sama ya, secara bahasa juga sama. Secara apa lagi? Budaya juga sama. Waduh. Sebentar ya, saya minta izin sekitar 30 detik ambil paket, bentar aja ya. Oke, Pak.
Oke, kita lanjut ya. Mohon maaf atas gangguannya. Ini nih kalau kuliah daring ini ya, banyak halangan dan tantangan. Oke, jadi tadi saya mana ya? Oh, Korea Utara dan Korea Selatan. Jadi mereka ini secara tampilan sama ya, secara fisik sama, budayanya sama, bahasanya sama. Bahkan kalau kalian pernah nonton ya, bagaimana pakaian tradisional mereka itu juga relatif juga sama ya. Tapi mungkin kalian lebih sering nonton yang Korea Selatan daripada yang Korea Utara. Nah, di sini ada cerita menarik yang dalam buku Why Nations Fail ini ya. Jadi pada suatu hari itu ada seorang keluarga dari Korea Utara itu yang kemudian diberi kesempatan untuk bertemu dengan keluarganya yang terpisah selama berpuluh-puluh tahun dari Korea Selatan. Ya, si orang yang dari Korea Utara ini kemudian bertemu dengan keluarganya di Korea Selatan. Ya. Nah, yang menariknya kondisi dari orang yang di Korea Utara ini sangatlah miskin secara penampilan, jaketnya lusuh, pakaiannya lusuh, ya. Sampai dalam kondisi mereka juga tidak memiliki cukup uang waktu itu. Nah, ketika bertemu dengan keluarganya di Korea Selatan, ya, keluarganya di Korea Selatan memberikan baju yang bagus, ngasih baju yang bagus, ngasih uang dan sebagainya. Tetapi orang yang di Korea Utara mereka menolak. Alasannya, mereka ngomong percuma, kamu ngasih saya pakaian bagus, ngasih baju bagus, toh ketika nanti saya balik ke perbatasan Korea Utara, ini semuanya bukan milik saya, tetapi milik pemerintah. Karena di Korea Utara kami tidak memiliki hak akses terhadap property rights di situ. Maka mereka semua tunduk dengan aturan-aturan yang ada. Sampai-sampai nih, mungkin adik-adik juga mengikuti berita ya, tentang sebuah rumor, saya nggak bilang fakta, tapi rumor ya, rumor yang mengatakan bahwa Kim Jong-un sebagai supreme leader sekarang dalam kondisi yang cukup parah, sakit parah ya. Bahkan beberapa media berani berspekulasi bahwa Kim Jong-un sudah meninggal. Yang menarik di sini ya, itu bahkan hampir semua media itu sangat sulit sekali untuk memverifikasi berita tersebut. Karena saking tertutupnya negara Korea Utara ini ya. Jadi mereka pun sampai harus menggunakan kamera satelit di atas permukaan bumi, tentunya di luar angkasa sana, untuk memotret terkait kereta yang waktu itu digunakan Kim Jong-un untuk memverifikasi berita ini. Tetapi itu juga nggak cukup untuk membuat mereka mengungkap kebenaran dari berita yang beredar. Saking ininya ya, saking tertutupnya. Bahkan saya kira akses internet itu sangat bahkan tidak ada buat masyarakat sipil ya. Jadi seperti yang dibilang Fasya tadi, orang yang tinggal di Korea Utara mungkin have no idea terkait dunia luar ya. Bahkan saya cukup mengingat di Piala Dunia tahun 2000 berapa ya? 2014 kalau nggak salah. Itu ketika Korea Utara berpartisipasi, supporternya pun bukan supporter asli orang Korea Utara, tapi mereka bayar orang dari negara lain untuk jadi supporter mereka. Karena ya tadi mereka nggak punya kebebasan dari bagian sipil untuk keluar dari negara mereka, bepergian ke luar negeri ya, sehingga mereka benar-benar tertutup, nggak tahu situasi dunia luar seperti apa. Ini saya kasih sebuah gambaran satelit ya, bagaimana Korea Utara dan Korea Selatan kalau difoto dari satelit ya, itu bahkan sangat terlihat secara visual. Yang mana di Korea Utara kita lihat di sini ya, sangat redup sekali. Bahkan cahayanya nggak terlihat. Sementara di Korea Selatan cahayanya seperti ini. Nah, ini mungkin adalah sebuah bukti visual ya. Visual bagaimana progres pembangunan ini sangat kontras sekali. Sangat kontras sekali di kedua negara yang secara geografis sama di situ. Jadi, apakah menurut Acemoglu dan Robinson, faktor geografis mempengaruhi bagaimana negara tersebut itu bisa maju pembangunannya, maju kebijakannya, maju institusinya? Itu tidak menurut Acemoglu dan Robinson.
Tadi juga Mbak Dewi sempat memberikan contoh soal Singapura ya. Bagaimana Singapura sekarang kalau secara geografis nggak punya apa-apa, ya, kecil, ya, dihimpit oleh pulau yang besar, Sumatera dan juga benua Asia, nggak punya sumber daya, tapi mereka sekarang untuk pendapatan per bulannya saja mungkin sebulan gaji normal mereka itu setara dengan kira-kira 20 juta rupiah. Sementara kita di sini baru sekitar ya 2 sampai 4 juta tergantung di mana Anda tinggal, ya. Jadi sangat kontras sekali. Yang kedua adalah kultur, ya. Kultur, apakah kultur itu menentukan berpengaruh pada majunya sebuah negara atau enggak di sini ya. Nah, yang saya maksud kultur di sini ya, itu kultur bukan hanya budaya etnik ya, tapi juga kultur yang terkait agama misalnya. Karena agama itu juga merupakan bagian dari kultur ya. Ada juga terkait ajaran-ajaran di etnik tertentu ya, yang itu juga merupakan bagian dari kultur. Nah, misalkan di sini ya, saya mau memberikan contoh bagaimana kultur dalam bentuk agama itu sangat mempengaruhi terkait bagaimana masyarakat mereka punya pilihan. Nah, di sini saya mau ngambil cerita dari Malala Yousafzai. Ada yang pernah dengar Malala Yousafzai? Ada yang tahu nggak di sini? Belum, Mbak. Tahu, Pak. Ya, Mas Hafiz tahu. Malala Yousafzai itu siapa? Yang apa, yang penerima award apa, Pak, namanya? Yang dia maksudnya di Pakistan itu kan maksudnya untuk perempuan itu lebih susah untuk mengakses pendidikan, untuk mengakses ya pokoknya untuk semuanya gitu. Dan dia mencoba apa, mulai dari keluarganya, mulai dari ayahnya itu dia mencoba untuk ya melawan hal-hal tersebut sih, Pak. Jadi sampai Malala dapat award itu. Ya, dia Malala Yousafzai itu sejauh ini adalah pemenang Nobel Ya, Nobel maksud saya. Peace Prize ya. Malala Yousafzai ini karena dia berkontribusi untuk mengampanyekan akses pendidikan untuk perempuan. Nah, di sini saya mau ngambil kultur itu dalam hal agama ya. Di Pakistan ada sebuah aliran Islam yang disebut sebagai Taliban ya. Nah, orangnya seperti apa? Orangnya seperti foto di kanan ini. Ya. Nah, ceritanya kenapa sih kok Malala sampai tadi mungkin Mas Hafiz lupa menyebutkan Malala ini sempat terkenal karena dia pernah ditembak kepalanya, ya. Ini foto ini sebelah kiri ya. Tahu nggak alasan kenapa Malala ditembak? Nggak tahu, Pak. Ya, Mas Hafiz? Nggak tahu. Belum tahu. Belum tahu ya. Ada yang tahu mungkin kenapa kok si Malala ditembak di sini? Cerita ini ya. Nah, Malala ditembak. Ya. Siapa Karena menyuarakan hak-hak perempuan, Mbak. Nah, hak perempuan spesifiknya untuk apa, Mbak Riana? Spesifiknya apa? Ada yang tahu? Untuk mengenyam pendidikan, Mbak. Nah, simply untuk sekolah. Jadi Malala ini ya sebelum dia terkenal ya dan ditembak seperti gambar sebelah kiri, dia adalah seorang aktivis ya, masih muda tapi aktivis ya. Kalau nggak salah waktu itu usianya masih usia SMP atau SMA gitu ya. Sekarang sudah kuliah di Oxford University. Nah, Malala itu bersekolah secara sembunyi-sembunyi ya dengan teman-teman perempuannya dia. Dan mereka harus bersembunyi karena bagi penganut Islam Taliban, perempuan bersekolah itu adalah sesuatu yang haram. Ya. Sampai-sampai banyak sekali penduduk perempuan di Pakistan itu tidak bisa membaca tulis. Bahkan untuk ibu dari Malala sendiri pada waktu itu kondisinya nggak bisa baca tulis. Tetapi yang saya kira hebat dari Malala itu kalau saya pribadi lebih suka cerita dari bapaknya ya. Karena bapak si Malala ini adalah seorang kepala sekolah yang dia tidak hanya bekerja sehari-hari sebagai guru, tapi juga aktivis untuk memperjuangkan akses pendidikan untuk perempuan. Jadi ceritanya Malala ini diliput diam-diam oleh media asing seperti BBC ya untuk menyuarakan kampanye di negara mereka bahwa perempuan harus sekolah. Sedangkan menurut versi
agama Islam untuk penganut ajaran Taliban di sini, perempuan itu hanya punya dua fungsi. Yang pertama itu fungsi sebagai pemuas hasrat seksual, dan yang kedua perempuan memiliki fungsi sebagai penerus keturunan. Jadi hanya dua itu. Di luar itu perempuan itu harus istilahnya kalau orang Jawa dipingit ya. Karena jadi buku, saya pernah baca bukunya si Malala ya, beberapa tahun lalu, lama sekali. Jadi saya agak sedikit lupa ingat ceritanya. Bahkan ketika perempuan itu sudah masuk ke usia 13 atau 14 tahun, mereka itu haram hukumnya untuk keluar rumah ya. Keluar rumah tanpa didampingi oleh murimnya. Jadi jangankan sekolah, keluar rumah aja nggak boleh ya. Jadi ceritanya Malala pada suatu hari ini ketahuan oleh tentara Taliban ini, ya. Ketahuannya itu ketika mereka berangkat sekolah yang diangkut menggunakan sebuah truk ya, mengangkut anak-anak sekolah dan semuanya perempuan. Nah, ketahuanlah sama Taliban ini. Di situ Malala melawan. Dan ketika melawan, ada seorang dari mereka yang kemudian menembak si Malala ini tepat di sebelah pelipis ya, pelipis mata di sini. Tembaklah dia. Ya. Dan berita ini tersebar hingga akhirnya terdengar oleh pemerintah Inggris. Yang kemudian secara diam-diam Malala secara keajaiban bisa sembuh dengan dioperasi dibantu oleh pemerintah Inggris dan keluarganya dievakuasi ke sana. Jadi sampai sekarang Malala dan keluarga itu tinggal di Inggris karena menjadi incaran dari para tentara Taliban. Nah, yang saya maksud di sini, nah apakah budaya dalam arti dan contoh kasus ini adalah agama itu turut berperan dalam menentukan negara itu bisa gagal atau berhasil pembangunannya. Nah, di sini saya katakan bahwa kultur ya atau output yang keluar dari kultur itu sebenarnya juga merupakan produk dari institusi, produk dari administrasi publik yang mengelola kultur tersebut. Ya. Jadi kalau kita belajar di kasus Malala kan bisa saja orang punya persepsi bahwa negara-negara Muslim di sini adalah negara yang keras yang membuat masyarakatnya tertekan ya, represif. Tetapi hipotesis terkait kultur yang berkontribusi pada berhasil tidaknya sebuah negara itu juga ditolak oleh Acemoglu dan Robinson. Karena menurut Acemoglu dan Robinson itu bukan karena agamanya, tapi institusi negara yang berada di atas kultur tadi yang mengatur bagaimana kultur tersebut bisa berjalan. Nah, buktinya apa? Buktinya adalah walaupun di dunia ini banyak sekali negara-negara yang mayoritas agamanya adalah Islam, termasuk kita ya di Indonesia, tetapi cara mereka melakukan aktivitas keagamaan itu juga sangat berbeda sekali. Ya. Kita bisa lihat di Indonesia ini, saya kira teman-teman juga patut bersyukur karena bagaimana pemerintah kita itu membuat ajaran beragama itu telah terakulturasi dengan budaya-budaya lokal kita, seperti budaya Jawa dan lain sebagainya. Sehingga di sini baik dari segi praktik beragama, baik dari segi penampilan, ya, itu tidak seketat atau tidak serigid bagaimana ajaran beragama. Itu terlepas banyak agama juga, saya kira berlaku juga untuk agama lain ya di negara-negara yang lain ya. Saya kira di Indonesia sangat fleksibel di sini. Ya, karena apa? Karena bagaimana kultur agama yang merupakan bagian dari kultur itu diatur oleh pemerintah. Ya, saya dulu ketika berkuliah dulu sempat bercerita ke teman-teman saya yang teman-teman dari negara lain ya. Saya cerita bahwa Indonesia itu punya Kementerian Agama, dan ini nggak semua negara itu punya loh. Ya. Kementerian Agama itu berarti sebuah institusi yang mengatur kultur yang ada di dalam masyarakat. Yang kebetulan di Indonesia kita punya yang diakui ya, itu ada 6. Dan juga sekarang Presiden saya kira membuat kebijakan yang memfasilitasi orang-orang yang punya kepercayaan yang lain di luar 6 tadi. Nah, di negara lain belum tentu juga ada institusi yang mengatur terkait kehidupan beragama. Nggak semua negara punya Kementerian Agama.
maka praktik dalam menjalankan agama itu tidak difasilitasi oleh pemerintah secara khusus, ya. Tapi bagusnya mereka-mereka yang nggak memfasilitasi praktik agama secara khusus ini juga bisa juga ketika mereka punya prinsip toleransi, mereka tetap berjalan apa adanya, walaupun masing-masing agama nggak diberi privilege khusus, ya. Jadi kalau Anda besok punya keinginan bersekolah di luar negeri, berkarir di luar negeri, Anda ini mumpung puasa Ramadan juga ya, Anda harus menjadi seorang yang punya iman yang tidak hanya sekadar berpuasa saja, ya. Karena pada waktu ketika saya kuliah nggak ada yang ngurus kita mau puasa atau enggak, nggak ada yang ngurusin hari ini kita mau merayakan hari besar, ya. Waktu itu saya ketika merayakan hari besar itu waktu UAS, nggak ada yang ngurus, ya. Karena tadi Indonesia ini saya kira sangat luar biasa dalam hal terutama warisan dari Presiden Gus Dur, ya. Bagaimana semua kepercayaan itu difasilitasi sampai diberi waktu untuk berlibur, ya. Jadi Anda harus menjadi tangguh di sini ketika Anda menjadi global citizens. Ketika Anda keluar, Anda mau berpuasa, Anda mau enggak, Anda mau merayakan atau enggak, itu adalah akses Anda pribadi, ya, akses Anda kepada Tuhan. Tetapi di luar itu dengan masyarakat yang diverse, Anda harus terbiasa, ya. Bahkan saya kira jadi orang Indonesia ini sangat enak sekali kalau puasa, karena kita cuma puasa berapa jam? Cuma sekitar 14 jam, ya. Kalau Anda di benua Eropa, ya, misalkan dan itu lagi summer di situ, Anda bisa saja buka puasa itu jam 9 malam, jam 10 malam, jam 11 malam. Maka di sini janganlah jadi teman-teman janganlah jadi melaksanakan praktik agama itu secara manja, ya. Karena waktu itu ada juga yang ngomong, masih saya ingat tuh. Tapi kan sudah masuk bulan puasa, kok kita PKL? Ya terus kenapa kalau kamu puasa? Jawaban saya kayak gitu malah. Jadi itu, ya. Itu saya kira mental-mental seperti itu harus dibangun, ya. Karena tadi, ya, kita hidup ini dengan orang yang sangat banyak, ya. Kepercayaan juga banyak, maka kita juga harus saling untuk menghargai. Kalau Anda melihat bahwa Anda harus melakukan beribadah, ya itu urusan Anda dengan Tuhan, dan orang lain tentu sama. Jangan sampai karena agenda orang-orang tertentu maka semuanya harus di stop. Itu kalau prinsip saya seperti itu. Jadi untuk konsep yang kedua terkait kultur itu juga ditolak oleh Acemoglu dan Robinson, karena bagi Acemoglu dan Robinson kultur itu bisa diatur oleh institusi, ya, yang mana institusi tadi kan dijalankan oleh administrasi publik. Makanya saya kira materi ini ke depannya saya kira akan lebih cocok untuk masuk kelas perban daripada kelas administrasi pembangunan. Karena kita dalam materi ini akan banyak pembahasan banyak negara, ya. Oke, yang terakhir adalah kultur ignorance, ya, atau ketidaktahuan. Negara yang miskin itu disebabkan karena mereka simply nggak tahu bagaimana caranya untuk menjadi negara yang advance, ya. Menjadi negara yang SDM-nya maju, pendidikannya maju, dan sebagainya. Nah, ini juga ditolak oleh Acemoglu dan Robinson karena mereka percaya seperti ini. Rasanya nggak mungkin dalam satu negara itu sama sekali nggak ada ahli, ya. Misalkan ahli perekonomian di sini. Kayaknya nggak mungkin di dua negara itu nggak ada qualified ekonomis, ya. Jadi negara itu gagal karena orang-orang di situ nggak ada yang ahli untuk mengetahui bagaimana untuk membuat kebijakan ekonomi yang bagus. Nah, ini juga ditolak oleh Acemoglu sama Robinson karena menurut mereka, ya, negara yang berhasil dan menjadi kaya, ya, masuk ke higher middle income dan high income itu bukan karena mereka punya pengetahuan sebelumnya tentang bagaimana untuk memajukan negara mereka, enggak, tetapi karena kebijakannya berpihak pada masyarakat, ya, berpihak pada inklusivitas, berpihak pada pertumbuhan, ya. Jadi karena kebijakannya. Jadi bukan karena di negara tersebut itu nggak tahu karena nggak ada ahli, enggak. Tapi mungkin karena sistem yang ada red tape seperti yang saya ucapkan di slide awal-awal tadi, yaitu mungkin disebabkan karena orang-orang terbaik itu nggak bisa masuk di pemerintahan, yang akhirnya
karena nggak ada sistem meritokrasi ini, akhirnya ketika mereka bekerja pun mereka nggak bisa untuk menunjukkan kualitasnya juga buruk, ya. Tadi beberapa mention soal Singapura ya, kayak semua orang kagum dengan Singapura. Dan di sini kultur di Singapura ya, mereka tuh sejak era Lee Kuan Yew ya sebagai prime minister mereka, Singapura tuh punya visi bahwa siapapun yang menjadi saya kira ada dua profesi krusial yang akan menentukan masa depan Singapura, dan mereka harus menentukan dua profesi ini harus diemban oleh orang-orang terbaik. Yang pertama adalah public servants-nya atau PNS-nya. Yang kedua adalah orang-orang yang bekerja di dalam sektor pendidikan seperti guru dan dosen. Jadi mereka punya prinsip dari itu yang itu diamanakan dan terus dikembangkan sampai hari ini. Jadi yang bisa masuk public servant itulah istilahnya ya, mungkin kalau di sistem kita yang mungkin IP-nya 3,5 ke atas ya. Atau orang-orang yang mengajar di sektor pendidikan di sekolah dan universitas itu memang lulusan-lulusan terbaik. Ya. Sementara di kita kayaknya nggak seperti itu ya. Kita malah mikirnya, wah, aku mau masuk PNS bukan karena aku orang terbaik, karena kerja menjadi public servant tuh kerja yang nyantai ya, nggak bisa dipecat ya. Kemudian mereka juga mencari keamanan. Jadi semua orang sekarang cukup merasakan dampak work from home ya, tetapi tidak bagi para PNS karena mereka tetap digaji seperti biasa ya. Nah itu pemikirannya kayak gitu. Sementara ini juga di satu sisi bagaimana kita memproduksi guru ya, bagaimana untuk memproduksi, kalau dosen saya kira masih oke lah, karena dosen masuk kualifikasinya minimal S2, S3 ya kan. Tapi untuk guru, banyak juga orang yang menjadi guru karena pragmatis. Wah, jadi guru aja lah. Kayaknya lowongannya akan selalu banyak, karena lowongan guru pasti banyak juga kan. Karena setiap sekolah pasti butuh di situ. Kalau ada buka CPNS, saya kira yang paling banyak itu selalu guru. Ya. Jadi mereka tidak memilih profesi ini karena ini ya, karena merasa mereka adalah orang terbaik, tapi karena pragmatis saja, karena lowongannya banyak, secure dan sebagainya ya. Jadi faktor ketidaktahuan itu juga ditolak. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga ya. Apakah ada perbedaan dari bagaimana institusi sekolah di negara yang kaya dan juga negara yang income-nya rendah? Silakan untuk yang masuk di room 3. Room 3, tadi siapa room 3 ya? Iya, saya Pak. Mbak Riana, silakan Mbak. Iya, jadi bentar Pak, ini belum dikirim di chat notulensinya sama Vika. Ya, mungkin yang selain Mbak Riana bisa ngirim notulensi ya. Oh ya udah Pak. Ya. Jadi tentu terdapat perbedaan ya pengelolaan institusi di negara yang berpendapatan tinggi dan berpendapatan rendah. Kita dari kelompok kita mengambil contoh misalkan di Singapura. Nah, Singapura ini kan termasuk negara dengan memiliki pendapatan yang tinggi. Nah, mereka ini mengelola institusinya itu salah satunya dengan memberantas korupsi dengan sangat ketat. Jadi mereka memberlakukan UU korupsi itu tidak hanya di sektor publik, tapi juga untuk sektor swasta. Jadi mereka mengantisipasi adanya korupsi ini dari kedua belah pihak. Gitu. Nah, sebaliknya untuk negara yang berpendapatan rendah, kita ambil contoh dari Venezuela yang baru saja mengalami hiperinflasi akhir-akhir ini. Itu karena mereka mengelola negara dan institusinya itu dalam penanganan korupsi yang sangat rendah. Jadi hiperinflasi yang terjadi di Venezuela sendiri itu juga disebabkan oleh maraknya korupsi-korupsi yang terjadi di institusi-institusi pemerintah. Kemudian contoh selanjutnya itu adanya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan institusi negara yang sudah maju seperti e-government atau open government. Nah, di sini kita mengambil contoh yaitu negara Jerman karena sebentar, Pak. Jadi kita ambil contoh dari negara yang maju itu di negara Jerman karena mereka sudah memiliki pemikiran yang open minded gitu dalam mengelola pemerintahannya.
sehingga mereka bisa dapat terus mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti perubahan lingkungan dengan adanya teknologi yang semakin maju. Kemudian yang selanjutnya dari negara berpendapatan rendah itu ada Korea Utara. Kita ambil contoh Korea Utara. Mereka mengelola institusinya dengan sangat tertutup dan tidak terbuka terhadap teknologi. Mungkin tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Agi. Dan dengan faktor negara yang belum open-minded dalam mengelola institusinya, sehingga Korea Utara menjadi negara yang minim bersosialisasi dan bekerja sama dengan negara lain. Jadi itu juga memberikan pengaruh tersendiri terhadap pendapatan mereka. Jadi kan mereka pendapatannya hanya berdasarkan kepada negara mereka sendiri. Gitu sih Pak dari kelompok kita. Oke, terima kasih Mbak Riana. Jadi ada beberapa aspek ya yang dibahas Mbak Riana soal bagaimana negara pendapatan yang tinggi dan rendah itu pengelolaan institusinya sangat-sangat berbeda. Bagi yang tadi ketinggalan, teman-teman bisa baca chat ya, chat dari teman-teman yang sudah ditampilkan di chat ini ya. Nanti mulai pertemuan ini saya juga nanti upload di aula, ya cuma video dan audio, tapi juga saya ngasih chatnya ini, chatnya nanti bisa dibaca ulang. Oke, kita masuk ke pembahasan ya. Jadi inti dari komparasi administrasi negara ini kan sebenarnya kita mencari ya, bagaimana keputusan itu dibuat, ya. Siapa yang berhak untuk membuat keputusan? Apakah hanya segelintir orang yang membuat keputusan? Apakah hanya penguasa yang membuat keputusan? Atau di situ ada proses yang mana orang-orang di akar rumput, masyarakat biasa itu juga terlibat dalam pembuatan keputusan. Ini mungkin sering dibahas di banyak sekali kuliah, saya kira, partisipasi ini. Tapi implementasinya itu saya kira sangat susah sekali, ya. Dan perlu sebuah keberanian, saya kira perlu sebuah keberanian bagi kita untuk berpartisipasi dalam dinamika politik, ya. Saya kira orang-orang yang berani untuk memberikan opini di media massa, atau misalkan teman-teman yang tidak ingin ribet ya, memberikan opini di media sosial, menurut saya adalah orang-orang yang berani. Karena di zaman seperti sekarang, saya kira semua teknologi sudah maju, semua informasi gampang dibagikan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang siap dengan resikonya. Misalkan kemarin, kalau Anda mengikuti Mas Raffio Patra ya, saya udah ngikuti Mas Raffio Patra itu udah lama. Karena Raffio Patra itu orang yang bikin report Open Government di seluruh Indonesia, itu di tahun 2016 sampai 2017 itu yang nulis Mas Raffio Patra ini. Dia mungkin lebih sering aktif di Twitter ya. Tulisannya juga, beberapa tulisan media massanya juga bisa kita lacak. Dan Mas Raffio ini sangat kritis sekali ceritanya. Sampai pada minggu lalu ya, saya kira tiba-tiba ada orang yang sengaja untuk menjatuhkan dia. Jadi saya kira di era seperti sekarang ini, kenapa mungkin para dosen juga di banyak kelas tuh selalu menekankan partisipasi ya, berpendapat, karena berpendapat itu butuh sebuah keberanian, ya, sebuah keberanian juga membutuhkan sebuah empati ya, bagaimana kita ingin mengubah sesuatu. Nah, di sini disebutkan bahwa poor policies were chosen because they were good politics, ya. Seringkali kebijakan itu memang kalau kita lihat dengan kacamata orang awam, kebijakan itu mungkin akan menyenangkan masyarakat, akan membawa dampak perekonomian yang saya kira instan buat masyarakat. Contohnya adalah kebijakan-kebijakan soal subsidi ya, yang saya kira sampai hari ini masih tetap berjalan. Nah, subsidi itu adalah adalah poor policies, adalah kebijakan yang saya kira kebijakan yang tidak sepenuhnya itu bermanfaat untuk jangka panjang ya. Yang sebenarnya kebijakan subsidi itu diberikan untuk orang-orang yang saya kira membutuhkan, misalkan seperti subsidi bensin. Walaupun pada praktiknya memang subsidi bensin itu yang menikmati bukan orang masyarakat miskin, tetapi masyarakat kelas menengah dan masyarakat menengah ke atas. Ya. Tetapi poor policies itu diambil karena good politics. Karena tadi
Karena kebijakan misalkan subsidi, BLT ya, BLT bukan konteksnya bukan pandemi ya. Kalau BLT konteksnya pandemi beda lagi, karena emang itu sesuatu yang diperlukan. Tapi dulu kan pernah ada kebijakan BLT itu ya. Kita nggak ada krisis, nggak ada apa, tapi semua orang dikasih bagi-bagi duit. Ya, usut punya usut karena mungkin di situ ingin meningkatkan elektabilitas dari pejabat petahana. Ya, poor countries are poor because ini saya mulai menjawab pertanyaan why nations fail ya. Poor countries are poor because those who have power make choices that create poverty. Jadi di satu sisi seakan-akan membuat kebijakan-kebijakan seperti itu ingin membantu kemiskinan, tapi sebenarnya enggak, karena sifatnya short-sighted, sifatnya jangka pendek, sifatnya sekadar melakukan business as usual. Ya. Study of politics and political process might help. Maksudnya bagaimana kita bisa untuk melihat kira-kira niat apa sih sebenarnya yang dibuat dari kebijakan tersebut ya. Oke, kita langsung lanjut ke berikut. Jadi apa yang menyebabkan kira-kira ada negara yang gagal, ada negara yang maju? Saya kira jawaban dari ini dari buku ini saya akan tuliskan di whiteboard ya. Jadi seperti ini. Mana ini share-nya? Where's the whiteboard? Oh, whiteboard-nya nggak ada ya? Oh, saya stop dulu kali ya. Stop. Ini aneh. Ini whiteboard-nya tiba-tiba hilang dong. Ya udahlah, kita ngobrolin aja. Jadi, yang membedakan antara negara yang maju dengan negara ini adalah bagaimana cara mereka untuk mengelola sebuah institusi. Ya, ini dia yang membedakan. Jadi, Acemoglu dan Robinson di sini menekankan ada institusi yang ekstraktif dan institusi yang inklusif. Ya. Saya revisi dikit. Jadi perbedaannya itu karena ada dari negara yang gagal dengan negara yang berhasil untuk menjadi negara yang pendapatannya menengah ke atas, dan negara yang berhasil untuk membuat HDI-nya atau indeks pembangunan manusianya juga naik dengan signifikan, itu karena adanya perbedaan antara institusi yang ekstraktif dan inklusif. Nah, ekstraktif dan inklusif ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu institusi politik, political institutions, dan juga economic institution. Nah, economic institution. Jadi, argumen dari Acemoglu dan Robinson, ada institusi politik yang ekstraktif, ada institusi politik yang ya, ini kenapa nih Mas Rejim nih? Jadi ada institusi politik yang ekstraktif, ada institusi politik yang inklusif. Nah, institusi ekonomi juga seperti itu. Ada institusi ekonomi yang inklusif, ada institusi ekonomi yang ekstraktif. Ya. Dari kedua macam institusi ini, itu kemudian berakhir dengan menghasilkan rules atau regulasi-regulasi yang menentukan bagaimana ekonomi berjalan, ya. Dan di situ yang di ketiga itu ya, itu adalah sebuah insentif ya dari peraturan kebijakan yang dikeluarkan, itu akan menentukan insentif bagaimana orang itu dapat bergerak. Oke, kita bahas satu persatu. Mungkin sebelum saya masuk ya, saya tanya ke kelompok yang masuk ke room 4 tadi ya. Nanti sebelum saya paparkan ya, kenapa kok perbedaan institusinya menentukan negara itu maju dan enggak ya. Saya pengen bertanya ke kelompok yang room 4 sebelumnya.
apakah economic problems ya, masalah ekonomi itu disebabkan karena lack of political rights, kurangnya hak-hak masyarakat untuk berpolitik. Dan kira-kira apa korelasinya politik dengan ekonomi? Ya, sebelum saya masuk ke pembahasan terakhir, saya mengizinkan kelompok 4 untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan kelompok 4. Pak izin menjawab Pak. Ya, silakan Mas Yen. Mungkin terkait yang pertanyaan pertama yang tadi itu biasanya ditandai dengan kalau kurangnya pelibatan warga negara ini ditandai dengan adanya kegagalan di pemerintahannya sih Pak. Itu kalau dari kelompok kami tadi ada 5 faktor yang menyebabkan kegagalannya. Itu yang pertama adanya politik kepentingan, kebijakan yang miopia, peraturan yang tidak berpihak pada kepentingan publik, intervensi pemerintah yang tidak tepat, sama pengenaan pajak yang tidak tepat. Ini di mana yang poin yang pertama yang politik kepentingan ini lebih nyangkut ke hak-hak politik dan ekonomi masyarakat loh. Contohnya dalam pembuatan sebuah kebijakan, faktanya yang biasanya diharapkan tuh adanya dari legislatif tuh biasanya akan membuat sebuah jalan aspirasi pada masyarakat untuk menentukan masyarakat ini pengen seperti apa dalam kebijakannya. Namun pada realitasnya tidak. Keputusan yang dibuat itu hanya berdasar kepada keputusan yang ditetapkan pada partai saja. Ini menandakan adanya kekurangan pelibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat yang tidak dilibatkan dalam pembuatan kebijakan. Biasanya itu dengan tidak melibatkan masyarakat tersebut secara langsung, ya kita bisa lihat akan terjadi sebuah permasalahan. Lalu kaitannya dengan politik dan ekonomi, menurut kelompok kami itu ada sebuah kayak hubungan yang cukup dekat ya Pak ya. Kalau di kelompok kami menyebutnya ini mutlak bagi para politisi. Karena pada biasanya kalau politisi itu pada awal-awal pemilihan seringkali membuat kayak semacam janji-janji dengan janji khususnya pada janji ekonomi yang untuk seperti harga pangan yang murah, penyediaan lapangan kerja, ini buat menarik massa juga sih Pak. Dengan kalau dari kelompok kami menyarankan seperti ini, dari politik dan ekonomi seharusnya ada sebuah pembangunan ekonomi yang inklusif. Jadi inklusif di sini ada peningkatan partisipasi masyarakat secara aktif baik dari pemerintahnya, bisnisnya atau masyarakat juga. Kurang lebih sih seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan. Oke, jadi jawabannya Zen sudah ada di chat ya, teman-teman jadi bisa membaca di situ. Sambil saya menerangkan materi untuk bagian penutup nih. Jadi ini apa yang membuat negara gagal, negara berhasil ya? Tadi yang paling menentukan sebenarnya kalau dari perspektif, apalagi kita mata kuliah komparasi administrasi publik ya tadi karena pengelolaan institusi yang membedakan. Dan di sini Acemoglu sama Robinson beda jadi 2, ekstraktif, ada yang inklusif. Yang mana ini mempengaruhi sama-sama mempengaruhi institusi politik dan juga institusi ekonomi. Mungkin sebelum saya lanjut supaya lebih jelas lagi, apa sih yang dimaksud dengan institusi politik sama institusi ekonomi? Misalkan di sini institusi politik itu contohnya seperti apa? Mungkin teman-teman ada yang bisa menjelaskan. Apa coba? Institusi politik contohnya apa?
Ya, Mas En, contohnya apa? Misal sisi politik. Mungkin lembaga legislatif kayak DPR gitu, Pak. Jadi kan dalam buat bisa masuk ke institusi tersebut perlu ada proses politik seperti pemilihan seperti itu, Pak. Kalau isu ekonomi contohnya apa? Mungkin koperasi, soalnya lebih banyak kegiatannya berfokus di fokusan ekonomis, Pak. Oke, jadi yang disebut Mas itu cukup tepat ya. Basically kalau legislatif pasti masuk institusi politik. Tapi institusi politik itu bukannya legislatif aja, di eksekutif juga ada institusi politik. Intinya, institusi politik ini adalah institusi yang mengatur bagaimana kehidupan banyak orang itu berjalan, tetapi bukan aspek ekonomi. Misalkan, institusi politik itu misalkan seperti Kementerian Hukum dan HAM, itu institusi politik. Kementerian Dalam Negeri, ya, karena dia mengatur bagaimana kita dapat KTP, bagaimana ngurus KK, bagaimana itu akhirnya dapat akses layanan publik, ya, itu institusi politik. Apalagi misalkan institusi yang mengatur tentang agama itu juga institusi politik menurut saya, ya. Institusi yang mengurus tentang imigrasi juga institusi politik luar negeri dan sebagainya, ya. Sementara institusi ekonomi ya memang yang spesifik terkait ngurusin soal bagaimana perekonomian sumber daya manusia itu berjalan. Contohnya kayak Kementerian Perdagangan, Kementerian apa lagi? Perhubungan, Kementerian UMKM, ya. Bahkan Kementerian Pendidikan juga masuk institusi ekonomi. Karena apa? Karena mereka memproduksi atau menghasilkan sumber daya manusia baru untuk kemudian beraktivitas dalam perekonomian. Nah, di sini jadi institusi politik itu adalah institusi yang ngurusin kehidupan orang, ya, tapi bukan ekonomi. Institusi politik juga menentukan bagaimana segala macam proses itu diurus, ya. Baik ketika kita ngurus pelayanan publik, ya, harus ngurus dokumen ini dan dokumen itu, ya, itu juga bagian dari institusi politik. Nah, institusi politik itu sangat akan mempengaruhi institusi ekonomi. Karena institusi politik itu bisa menentukan hak, bisa menentukan kewajiban orang, bisa menentukan aturan, bisa menentukan larangan. Kayak misalkan saya ngasih contoh soal Korea Utara tadi. Administrasi publik di sana itu yang masuk dalam kategori institusi politik itu mengatur bagaimana warga negara Korea Utara itu nggak punya yang namanya hak milik properti pribadi. Mereka nggak punya hak milik. Yang mungkin punya, tapi sangat sedikit sekali hak milik yang dimiliki oleh institusi institusi politik, ya. Saya juga lupa untuk bilang bahwa ada institusi juga yang punya fokus, ada juga institusi yang mengatur fungsi politik dan juga fungsi ekonomi. Misalkan saya tiba-tiba terpikir soal ada institusi yang bisa untuk memberikan grant terhadap akses, ya, akses bagi warga negara untuk punya hak cipta, ya. Jadi kebijakan yang mengatur hak cipta itu adalah kebijakan dari institusi politik. Tetapi bagaimana seseorang mengurus hak cipta dan menggunakan hak ciptanya tadi untuk aktivitas perekonomian, maka itu adalah hasil dari proses institusi ekonomi. Sampai di sini bingung nggak? Jadi institusi itu ada yang namanya institusi politik, ada institusi ekonomi. Tetapi ada juga institusi yang dia tuh bisa mengatur proses politik juga proses ekonomi. Di proses politiknya itu tentang bagaimana proses berjalan, ya, bagaimana sebuah akses terhadap hak itu diberikan, tetapi ekonomi lebih fokus pada bagaimana akses tadi itu digunakan untuk aktivitas perekonomian. Oke, kita lanjut lagi, ya. Jadi ekonomi institusi itu bisa mendorong investment dan juga trade, ya. Jadi memang perekonomian, institusi perekonomian itu bisa mengatur terkait perdagangan, mengatur investasi,
Tapi institusi politik itu bisa mengatur sejauh mana besaran pajak, sejauh mana akses itu bisa masuk dan juga dilaksanakan di dalam proses perdagangan. Ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau misalkan bingung. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita ngomong soal institusi ekstraktif dan inklusif dari segi ekonomi dulu. Negara yang berhasil dalam perekonomian itu karena kebijakan perekonomiannya itu mereka bisa untuk mengatur ya dan memberikan insentif terhadap masyarakat untuk punya motivasi mengikuti kegiatan perekonomian. Jadi misalkan kebijakan seperti apa? Misalkan kebijakan yang membuat mereka untuk bisa mengakses layanan ekonomi atau aktivitas ekonomi. Misalkan mengurus perizinan usaha, mengurus sertifikasi produk, ya, mengurus logo halal, itu juga masuk dari ekonomi, ya. Jadi kebijakan sertifikasi halal itu adalah kebijakan ekonomi. Tapi yang menentukan halal tidaknya suatu komponen makanan atau komponen yang lainnya itu adalah institusi politik. You get it nggak? Nah, untuk menjadi inklusif, institusi ekonomi itu harus bisa untuk mengamankan hak properti milik masyarakat. Harus bisa membuat sistem hukum yang tidak bias. Harus bisa untuk menyediakan pelayanan publik yang mumpuni. Yang akhirnya akan menimbulkan aktivitas perekonomian yang mana orang bisa saling berdagang, bisa saling mendapatkan akses untuk barang yang murah. Ya. Nah, institusi ekonomi yang inklusif itu bisa untuk tadi nambah aktivitas ekonomi, ya, meningkatkan pertumbuhan, ya. Kemudian karena orang punya hak, haknya itu nggak cuma hak untuk properti ya, tapi juga hak milik, hak paten, hak cipta, ya, hak untuk bekerja, hak untuk nggak dapat diskriminasi di sana, maka orang akhirnya bisa untuk beraktivitas ekonomi, ya, bahkan memungkinkan mereka untuk bersaing dengan pemain-pemain ekonomi yang selama ini mungkin punya modal yang lebih besar. Ya. Jadi institusi ekonomi yang inklusif itu akan menimbulkan atau menciptakan sebuah market yang inklusif juga. Sebuah pasar yang mana seorang bisa untuk mempunyai kebebasan, mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan layanan-layanan publik yang memungkinkan mereka untuk beraktivitas, untuk bersaing, ya, secara ekonomi dengan sistem yang fair. Ya. Institusi ekonomi juga membuka jalan bagi perkembangan dari perekonomian tadi, dari hilirnya, ya, jadi dari proses awalnya, yaitu pendidikan dan juga teknologi. Maka institusi ekonomi yang inklusif itu tadi seperti mungkin tadi disebutkan sama Riana, ya, itu mendorong penggunaan teknologi juga. Saya kira itu tepat. Nah, di buku Why Nations Fail ini dijelaskan juga dalam sejarah umat manusia itu seringkali perkembangan teknologi tidak disupport, tidak didukung oleh pemerintahan atau kerajaan yang sedang berkuasa. Ya, saya lupa di chapter mana, tetapi dalam buku ini pernah diceritakan asal mula mesin cetak. Jadi asal mula mesin cetak ini awalnya di negara-negara seperti Turki, ya, kalau saya nggak salah baca di sini karena banyak tebel banget bukunya, saya lupa di halaman berapa. Tapi di situ diceritakan, ya, bagaimana dulu mesin cetak itu tidak mendapatkan dukungan dari rajanya. Karena raja menganggap bahwa mesin cetak ini akan menghasilkan banyak sekali literatur. Dan kalau misalkan banyak literatur, maka orang akan makin pintar, makin literat, ya,
makin banyak membaca, makin menulis ya, dan orang makin banyak membaca dan makin banyak menulis, itu maka orang akan makin kritis. Nah, di situ kerajaan takut dengan mesin cetak yang akhirnya di negara tersebut mesin cetak itu tidak tersedia sampai beberapa generasi. Ya, jadi akses mereka terhadap pengetahuan sangat terbatas karena ketakutan para pemimpin yang saya kira tidak mensupport ini ya, hanya mensupport dirinya sendiri dan juga keluarganya dan elit-elit yang lain ya. Jadi mereka tidak mendukung perkembangan teknologi tadi. Kita lanjut. Nah, ini dia. Kalau kita melihat, misalkan pendidikan tadi kan masuk ke dalam sektor perekonomian, ya. Buruknya sebuah akses pendidikan atau banyaknya orang yang nggak mempunyai pendidikan tinggi, itu bukan hanya disebabkan karena akses pendidikan terus aja, tetapi juga disebabkan karena mungkin masih kurangnya pemberian insentif kepada orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Kurangnya insentif untuk pemerintah menyediakan infrastruktur yang memadai. Kurangnya insentif pemerintah untuk memberikan seputar bantuan-bantuan pendidikan ya, terutama untuk masyarakat miskin ya. Jadi kalau nanti teman-teman juga bisa menyimak materi saya soal ini ya, soal human rights approach. Di sana ditekankan bahwa akses seperti pendidikan itu adalah rights ya, adalah hak. Yang mana kita harus melihat siswa-siswa kita ya, terutama yang dari masyarakat miskin, itu bukan sebagai penerima manfaat, tapi mereka memang seseorang yang punya hak di sana, punya hak dan juga punya tuntutan. Jadi kalau kita melihat orang itu hanya sebagai, tadi ya mungkin bahasan 2 minggu lalu, melihat orang itu sebagai klien, maka kita mau ngasih akses layanan, mau itu baik atau buruk, ya udah gitu ya. Jadi mereka mereka hanya menerima dengan akses layanan yang ada. Tetapi kalau kita melihat orang sebagai warga negara, maka dia punya hak dan dia bisa menuntut ketika haknya itu nggak dipenuhi. Salah satunya adalah hak pendidikan. Ya. Ini saya ngasih pembeda antara kebijakan pembangunan ya, kebijakan yang dikelola oleh institusi yang sifatnya ekstraktif seperti apa. Jadi misalkan pendidikan juga nggak sepenuhnya menentukan sebuah negara itu bisa maju apa nggak kalau kita nggak mulai dengan bagus. Terutama pendidikan yang konten-konten di dalamnya itu lebih menekankan tentang propaganda. Ya, saya kira pendidikan yang menekan propaganda itu juga pernah kita alami ya. Kita disuruh nonton film G30 SPKI ya. Kita semacam nggak dapat literatur yang bervariasi soal bagaimana kita menanggapi sejarah-sejarah kelam terkait Indonesia ya. Itu adalah contoh pendidikan yang propaganda. Dari segi rights ya, kita nggak punya hak intelektual, kita nggak punya hak untuk memiliki sebuah properti, dan kita juga nggak punya hak untuk mempunyai peluang yang sama untuk berkompetisi dengan para elit. Ekonominya, marketnya eksklusif ya. Jadi hanya sebagian orang yang punya lisensi, hanya sebagian orang yang bisa dikasih aksesnya untuk ini ya, untuk marketnya ya. Nggak semua orang bisa dapat izin mudah untuk usaha. Sementara teknologinya, perkembangan teknologi itu ditandai dengan karakteristik yang sangat tertutup dengan perubahan-perubahan teknologi yang baru. Nah, sebaliknya di agenda sistem yang inklusif, edukasinya berfokus pada pemberian inovasi, ya. Jadi berkebalikan dengan yang tadi ya. Rights-nya itu memberikan akses terhadap properti, ya, ngasih peluang yang sama untuk semua. Sementara marketnya inklusif, ya. Inklusif, semua orang bisa berpartisipasi dalam pasar. Tetapi teknologinya, bedanya mereka juga terbuka untuk hal yang baru, terbuka dengan inovasi. Jadi pemikirannya berbeda. Kalau kita melihat di negara yang saya kira lebih advance soal teknologi ya, mereka nggak berpikir takut sama robot, enggak. Yang mereka pikirin, oh robot kan selama ini kita ditakuti ya, semacam apakah nanti tenaga kerja manusia kan digantikan oleh robot.
Tapi bagi negara yang punya pemikiran yang lebih maju, mereka akan berpikir, ya mungkin memang untuk meningkatkan produktivitas, teknologi itu akan semakin berkembang dan mungkin ada pekerjaan yang kesannya manual akan digantikan oleh robot. Yang harusnya ditekankan itu adalah bagaimana kita menentukan pendidikan, menentukan pelatihan, agar kita melatih skill-skill yang tidak bisa dilakukan oleh robot, tidak bisa dilakukan oleh manusia. Nah, itu yang menjadi PR. Jadi bukan melakukan resistensi yang tinggi terhadap perkembangan teknologi. Kita lanjut lagi ya, karena waktunya sudah, kelas ini akan dipakai oleh kelas lain. Nah, institusi tadi politik saya nambahi juga dari kelupaan ya. Institusi politik yang ekstraktif ya, ketika mereka membuat sebuah kebijakan dalam permainan politik ya, itu seringkali mereka hanya berfokus untuk memperkaya diri sendiri atau mempertahankan posisi mereka. Ya. Misalkan, jadi memang kesannya kompetisi politik dibuka, tetapi syarat-syaratnya itu berbeda. Syarat-syaratnya itu kerap kali dibuat untuk menyulitkan para calon-calon pemimpin baru. Tetapi di satu sisi sangat mempermudah petahana. Yang pada intinya, sebenarnya institusi politik di sini yang ekstraktif itu berkonsentrasi untuk mempertahankan kekuasaan ya di tangan para elit tadi, elit yang saya kira elit yang saya kira sudah menduduki posisi di mana mereka sekarang. Kemudian ini ya, saya lanjut lagi. Jadi argumennya, institusi politik yang ekstraktif itu akan menghasilkan pula kebijakan yang mempengaruhi institusi ekonomi menjadi ekstraktif pula. Ini kalau ada whiteboard saya bisa jelasin dengan gampang nih. Jadi sekali itu saya ulang ya, institusi ekonomi institusi politik yang ekstraktif, maka dia akan menghasilkan kebijakan, menghasilkan program-program pemerintah, menghasilkan alur prosedur yang menimbulkan institusi ekonomi menjadi ekstraktif pula. Sementara institusi politik yang inklusif akan membuat kebijakan-kebijakan institusi ekonomi yang inklusif pula. Jadi akan saling berhubungan. Ini menjawab pertanyaan yang harusnya dijawab oleh kelompok 4. Ya. Oke, lagi. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya, karena institusi politik tadi kan terkait kekuasaan. Bagaimana orang-orang memiliki kuasa di dalamnya untuk mengontrol situasi perekonomian, mengatur alur pasar dan lain sebagainya. Maka tadi ya, maka institusi politik itu akan menentukan aturan main terkait apa yang nanti akan bisa berjalan di dalam institusi ekonomi. Oke. Nah, tadi untuk institusi yang inklusif di sini tadi saya tekankan lagi nggak hanya soal property rights aja, tetapi juga hal-hal aspek-aspek yang lain. Misalkan seperti menentukan freedom of choices, menentukan political rights untuk bersuara. Jadi political rights itu digunakan ketika kita tidak mendapatkan hak kita sebagai warga negara. Kita nggak dapat akses pendidikan yang layak. Kita nggak dapat layanan masyarakat yang ini ya, yang membantu kita untuk kehidupan yang lebih baik, ya, layanan publik yang lebih baik. Dan juga akses terkait bagaimana kita terbuka terkait ekonomi. Sedangkan institusi ekonomi yang inklusif, mereka akan membuka akses untuk membuat the best people. Tadi saya ngomong panjang lebar soal perekrutan PNS yang harusnya orang-orang terbaik. Dengan membuka akses kepada semua orang, maka kita akan bisa untuk dapat memilah, menentukan public servants yang memang memiliki kualitas yang bagus. Memang kita menentukan orang-orang yang memiliki best talent di bidangnya. Ya. Ini seperti yang Bill Gates pernah bilang, ya, bahwa kalau Bill Gates itu pernah bilang bahwa kalau kita memberikan dan membiarkan partisipasi publik itu menjadi lebih luas, membiarkan semua orang untuk berkontribusi dalam struktur perekonomian, aktivitas perekonomian yang inklusif, maka nanti impact-nya akan terjadi pada bagaimana negara nanti bisa menimbulkan growth, bisa menimbulkan pendapatan yang lebih tinggi, ya, dan tentunya secara otomatis SDM kita juga akan menjadi lebih baik. Jadi saya kira itu sampai di sini ada pertanyaan tidak?
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mudah-mudahan materi ini cukup bisa memberikan kalian gambaran terkait nanti menjawab ya. Jadi pertanyaan kalian kan menjawab soal tugasnya. Ya, tugas bagaimana kalian membuat sebuah esai terkait mengapa ada negara yang bisa untuk mendatarkan kurva COVID-19 lebih baik daripada negara yang lain. Nah, mudah-mudahan materi hari ini itu bisa untuk memberikan kalian sedikit pemahaman terkait bagaimana pengelolaan institusi itu akan berpengaruh sekali ya, terlepas dari faktor geografis, terlepas dari faktor kultur, faktor ketidaktahuan, itu akan menentukan bagaimana mereka bisa handling policies, handling manajemen, handling institusi publik dengan lebih baik. Oke, saya kira itu. Ya, ada pertanyaan? Yang minggu kemarin akan di-share di aula nggak Pak untuk bahan pembelajarannya? Saya belum ini ya. Materi minggu kemarin. Belum ya? Belum ada di aula Pak. Oh, mohon maaf ya, saya lupa. Makasih udah ngirim Mbak Diana. Nanti saya upload sekaligus sama ya. Oke. Kasih Pak. Ada pertanyaan lain dari adik-adik soal tugasnya mungkin?